وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wisata ya, atau kalau kita keluar ke tempat-tempat sebenarnya sih di sekitar kita juga banyak, tapi yang paling ke tempat-tempat indah yang menakjubkan ya, seperti kalau kita jalan-jalan ke puncak, kalau kita jalan-jalan ke laut ya, kalau kita jalan-jalan ke gunung, kita jalan-jalan ke padang pasir atau kemanapun ya, bahkan ke mall sekalipun ya, itu yang kita perhatikan. Di samping keindahan atau ada pun keburukan di mata kita lihat ya, itu semua adalah termasuk bahagian daripada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perlihatkan kepada kita tanda-tandanya di semesta ini. Kemarin ya, waktu Al-Fakir pergi ke kolam, ke empang ya, mau ngambil ikan, itu kalau kita ngelihat pohon jatuh, artinya ada batang pohon ngambang gitu di empang, dia ini mungkin udah lama itu, mungkin udah berbulan-bulan pohon-pohon kelapa ya, kelapa jatuh ke empang, mati udah pohon, nggak bisa duduk. Tapi sambil duduk merenung, nungguin ikan makan, kita ngelihat, itu ada tumbuh pohon di batang pohon yang udah mati, tumbuh di batang pohon yang udah mati. Nah itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul hayya minal mayyit. Atau dibaliknya, wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu udah ada tandanya di situ. Berarti Al-Qur'an itu yang menurut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Batang pohon mati kan? Mati. Itu keluar. Tumbuh pohon, kita nggak tahu pohon apa itu namanya. Yang jelas hidup. Antum kalau lihat pohon-pohon atau di batu-batuan itu ada jamur, ya kan? Pohon lapuk udah kering di batu-batuan atau itu paling nggak ada lumut. Ya, kalau lumut dalam bahasa biologinya itu adalah pionir, ya, tumbuhan perintis. Sekarang gini nih, di tembok-tembok rumah nih, ya, lihat nih, suka ada pohon nggak? Iya kan? Ya, pohon lumut di samping rumah ada pohon. Itu awalnya lumut, ya, lama-lama dia tumbuh kayak daun gitu. Ya lama-lama jadi pohon beringin. Ya kan banyak kan, gedung-gedung ada pohon beringin di tembok, bukan di tanah loh, di tembok kan. Ya, itu dari benda apa? Mati kan? Keluar benda yang hidup. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Ya. Antum sendiri tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mulai perhubungan dari ayah ibu kita, ya, keluar
itu walaupun itu hidup tapi kan kita nggak tahu itu kayak bentuk mati, nggak bergerak sampai tumbuh daging yang nggak bergerak, ya, mati. Lalu Allah hidupkan setelah lahir ke dunia, itu adalah yang tanda kebesaran Allah. Kok dari lubang sekecil itu nggak jorok ya, bukan jangan pikiran jorok, tapi kita logis, ya ini tanda kebesaran Allah. Keluar itu yang gede, bisa nggak robek gitu. Lubang, ya lubang ibu antum gitu, nggak robek kan? Sekali berobek dikit, itu elastis, itu tanda kebesaran Allah. Antum di dalam rahim makan nggak? Makan. Kencing nggak? Kagak. Nggak kagak. Itu tanda kebesaran Allah. Nanti di surga juga begitu. Makanya kalau ada orang kan dibilang di surga itu nggak pup, nggak kencing. Oh yang bener, masa makan sebanyak-banyaknya nggak pup, nggak kencing cuma keringetan doang. Ente di dalam rahim apa pup atau kencing? Kalau ente pup, kasihan ibu ente, iya kan? Ente pup aja. Nah, kalau kencing kasihan juga. Ente nggak pup, nggak kencing, makan iya kan? Makan dari makanan yang dimakan oleh ibu kita. Kita berusaha setelah kita lahir, ya. Itu ajib nih, air susu bisa keluar dari mana? Dari darah. Kalau darah itu harusnya keluar merah, tapi enggak. Susu, ya, mengandung protein yang bagus buat pertumbuhan tubuh kita. Allah kasih, air susu ibunya nggak keluar. Allah sediakan sapi, ya kan? Allah sediakan kambing, Allah sediakan onta. Semuanya kan nggak bisa langsung diminum, bisa diperes, ya. Ada juga yang nggak mau kan gitu, dibekuin, akhirnya jadi susu. Itulah teknologi Allah kasih kepada manusia semua, Allah sediakan buat manusia, buat penghidupan manusia. Ya Allah, Subhanahu wa Ta'ala bukan main-main begitu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita masih berpikir tentang kebesaran diri kita, artinya keakuan diri kita, kesombongan diri kita lihat di alam sekitar semampu apa yang kita dari batang pohon keluar. Ente nggak bersih jamuran kan, ya kan? Itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Bisa juga nanti nunggu pohon. Jadi kita nggak tahu, makanya jangan jorok jadi orang. Ya, mandi harus turun. Nah, selain itu kalau kita ke laut, lihat kapal berlayar. Ya. Pernah lihat kapal berlayar nggak? Perahu nelayan berlayar. Walaupun dia pakai mesin, ya, itu kagak tenggelam. Nggak pakai mesin, pakai layar doang, bantuan angin. Coba kalau nggak ada angin, bisa dia. Yang ada ke pantai lagi, ya kan? Ombak juga nggak bisa bergerak kalau nggak ada angin. Itu kekuasaan kebesaran Allah. Ya. Kalau Allah dengan teknologi manusia bagaimana kapal itu bisa ngapung, ya. Terus Allah nggak kehendaki tenggelam tuh kapal, tapi Allah berkehendaki dengan teknologi, dengan kepintaran yang dikasih kepada manusia, kapal bisa ngapung. Kalau kapal Nabi Nuh kayu, di mana-mana kayu bisa ngapung. Kapal yang besi, kapal sekarang, ya, yang panjangnya itu sepanjang lapangan bola bahkan lebih. Itu kapal-kapal itu. Nanti kalau melihat kapal layar yang gede mewah itu, ini kecil, ya. Itu kalau di Priok nggak standar, dia ada pelabuhan khusus. Kapalnya itu 2 kali lapangan bola. Di dalamnya ada kolam renang, ada mall, ya kan? Ada mall, ada kolam renang. Ada perjudian, ada. Ente mau fitness ada. Ente mau apa-apa, pokok kehidupan yang ada di kota itu ada di kapal itu. Itu panjang, nggak tenggelam. Dari kayu, dari besi, bisa nggak tenggelam di kapal. Itu tanda kebesaran Allah. Kalau manusia sombong, Allah tenggelam. Titanic kayak tenggelam, iya kan? Titanic itu kapalnya gede banget. Lalu dengan angkuhnya yang bikin ini nggak ada yang mampu menenggelamkan ini kapal. Tengah jalan tenggelam, cuma nabrak karang doang, pecah belah 2 tenggelam.
Kesombongan manusia, maka kita jangan sombong. Sombong. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya banda lebih mewah dari teman kita, masih ada ente jalan-jalan makanya. Ya, handphone gue ternyata lebih culun dari yang itu. Ya, ente punya motor bagus kayaknya, wow, gitu. Ente jalan-jalan keluar. Ya, malu ke selatan kalau ada ikram. Ya, malu gitu kan. Masih banyak yang lebih di atas kita jangan sombong dulu. Ente punya muka tampan, ya, jalan-jalan deh ke daerah mana gitu kan. Kalau kan nonton film ya, cakep kayak dari gue. Banyak yang gitu, jadi jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Ya. Itulah dari awal satu firman Allah yuhrijul hayya minal mayyit. Ente nggak bisa melakukan. Dari semua benda-benda mati Allah bisa bangkitkan menjadi yang hidup, bahkan menjadi kehidupan manusia. Ente tahu minyak bumi, bensin, ya, oli, itu semua dari benda mati. Artinya apa? Allah keluarkan dari benda yang mati. Itu adalah fosil dari dinosaurus. Fosil udah mati, ditutup bumi, ya. Allah sediakan buat nanti makhluk-makhluk yang akan datang. Kita akhirnya menjadi minyak bumi, ya. Untuk apa? Penghidupan manusia yang lebih baik. Coba kalau nggak ada kehidupan, itu mau naik apaan? Pakai mesin uap, ya, kayu bakar habis sama hutan habis, ya kan? Habis hutan, kayunya bakal apaan? Itu kan dulu mesin sebelum mesin ada ditemukan mesin itu mesin uap, ya kan? Kereta pakai uap, kayu bakar, air dimasakin keluar, tapi bisa jalan itu. Itulah kebesaran Allah. Semua teknologi dikasih kepada Adam, ya. Semua pengetahuan dikasih kepada Nabiullah Adam. Akhirnya diturunkan kepada Bani Adam, kita semua. Nah, tergantung juga kita ngolahnya. Ya. Bagaimana cara melihat alam sekitar? Newton, ya, yang dibilang bapak fisika, itu mengeluarkan teori relativitas. Artinya kalau benda itu jatuh, ada kecepatan, ada masanya, ya, itu dia ngelihat apa? Ngelihat benda yang jatuh, gitu kan. Itu kan dia berpikir bahwa sesuatu itu pasti ada efeknya, ya. Makanya ketika dikatakan reaksi itu sebagaimana aksinya. Artinya apa? Aksi menghasilkan reaksi. Kalau motor ente mau kencang, ya, bensinnya pasti boros, ya kan? Ente motor kencang nggak boros, bohong. Nggak boros, ada yang nggak boros lagi. Teknologinya ditambahin. Ditambahin. Jadi bensinnya diiritin, tapi listriknya. Bagaimana menghasilkan listrik dari sesuatu yang yang irit. Motor itu bergerak karena listrik, pengapian. Ya. Kalau pengapian nggak ada bisa, bensinnya penuh full nih, pengapiannya kagak ada, bisa bergerak? Kagak bisa. Dari pengapian aja bisa bergerak, itu menggerakkan motor, menghasilkan tenaga listrik. Itulah kebesaran Allah SWT. Harusnya kita berpikir, ya. Air terjun kalau lihat ini indah, tapi kalau orang yang dikasih pemahaman oleh Allah SWT, dia bikin balik-balik, menghasilkan putaran turbin, menghasilkan energi listrik berguna nih, ya kan? Itulah Allah yang beri, ya. Makanya ketika Allah membeberkan semua kebesaran Allah seperti kamu lihat itu kapal yang berada di lautan, gitu kan? Kamu lihat diri kamu sendiri, bagaimana kamu diciptakan, ya, bagaimana kamu nanti dibesarkan, itu kebesaran Allah. Kamu lihat bintang di langit, kamu lihat langit deh tanpa ada tiang. Kamu lihat bintang di langit, nggak ada gantungannya, ngambang aja. Matahari ngambang nggak? Bumi aja ngambang, ya kan? Itu kebesaran Allah. Kalau antum mau lihat, kamu lihat air, kok nggak ngeresep semua ke dalam bumi? Ngambang aja. Kamu lihat angin bisa diatur sama Allah semuanya.
Tanda kebesaran ya, makanya kata Allah, semua yang orang bisa mengambil hikmah daripada semua itu adalah orang-orang yang berakal. Kalau kita kurang akal, ya kita ngeliat aja, haji, itu kan, haji, gitu kan. Pasti bilang gitu doang. Pesawat tempur, tadi tempur cemas suaranya, Masya Allah. Kadang-kadang cok sana, itu kan, itu dekat ya, akal ini. Bukan ya, udah jauh masih kedengaran. Itu dengan kecepatan segitu supersonik, ya. Itu karena hasil orang yang berakal. Makanya kita kalau melihat sesuatu itu harus dengan akal pikiran. Yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mukmin, orang beriman. Jadi ada orang yang nggak beriman dengan sesuatu, ya pasti berguna, ya, tapi enggak bisa menyelamatkan dia daripada akhiratnya Allah. Jadi cuma berguna doang, tapi nggak bisa dia selamat untuk akhiratnya Allah. Kedua, orang yang apa? Orang yang yakin. Ketika dia melihat sesuatu, wah ini yakin, ini pasti ada sesuatu nih, sesuatu di balik semua itu. Ya, kenapa benda jatuh ke bawah? Terjadilah teori relativitas bumi, ya, dengan gravitasi bumi. Pasti semua ada benda yang jatuh ke bawah. Naik haji doang, ya, yang nggak turun-turun. Naik haji terus, ya. Semua benda jatuh ke bawah, kecuali nggak ada gravitasi bumi. Nah itu akhirnya jadi teknologi buat mereka. Terjadi apa namanya? Perkembangan mulai dari itu ngembang lagi, seperti obat. Ya, yang nemuin obat malaria, dulu malaria penyakit yang paling mematikan. Digigit nyamuk, ya, terutama di daerah desa itu. Digigit nyamuk mati orang. Malaria, panas dingin, kejam-kejam. Malaria. Sekarang jadi penyakit biasa. Tapi kalau orang-orang yang seperti apa namanya kayak tentara-tentara yang di hutan atau orang-orang yang sering adventure ke hutan, itu harus sedia obat malaria, yaitu disebut dengan obat kina. Kina itu nama pohon. Dulu nggak ada yang obatin. Ketika ada seorang yang terkena penyakit, udah putus asa, nggak ada obatnya, dia ke danau, ke tepi hutan, ke danau, dia minum air danau tuh. Pulang bangun tidur seger. Kok bisa seger badan saya? Badan saya udah putus asa. Kenapa nih, ada apa nih sebabnya? Pikir. Inilah orang yang berakal pasti dia mikir. Cuman wah ajib nih gitu kan. Jangan karena bakar lupa. Wah jangan gitu. Dia berpikir, oh semalam saya ke sono ke hutan, pulang capek tidur sembuh. Dicoba sama orang yang itu, dibawain itu air, minum air, diminumin, sembuh. Dicoba lagi, air danau. Apa orang minum air doang itu bisa sembuh? Minum air tapi bukan air danau itu, air yang lain, nggak sembuh. Wah jangan-jangan danau keramat nih, kalau kita begitu pasti. Wah danau keramat nih, nanti ke situ, ya harus bawa alien, apa sesajen. Enggak, kalau orang, nah itulah kenapa orang-orang yang bule, ya, yang dapetin seperti itu, karena mereka nggak percaya gitu-gituan, ya. Mereka percaya dengan teknologi, dengan kenyataan real, ya, real life, kehidupan nyata. Nah, ketika itulah apa namanya, dia lihat, diperhatikan alam sekitarnya. Nah, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan alam sekitarmu. Disitulah ada tanda-tanda kebesaran. Tuh, firman Allah, ya. Diperhatiin orang sekitar, tapi kok ini danau, air danau ini bisa nyembuhin penyakit malaria. Dia lihat gitu, dia nggak sadar bahwa dia bersandar di bawah pohon ki. Oh di danau ini doang ada pohon ini, danau lain nggak ada. Jangan-jangan pohon ini penyebabnya. Petik buahnya, ya, diambil, diracik, diminum ke orang sembuh. Jadilah itu obat, namanya obat kina, obat malaria. Tuh, karena orang berpikir. Cacing apa namanya, barang yang menjijikan buat cacing. Ente mau makan cacing, sekarang dimakan. Buat obat apa? Cacing obat apa? Cacing obat DBD. Ah, ini kan dulu kayak racun. Coba
Yang berarti tergiling. Orang geli belum makan. Akhirnya diekspor, akhirnya dibatasi pengeksporannya, harus legal. Ya kalau enggak ini ilegal. Itu apa tadi? Oke. Banyak Allah sebarin semuanya buat kebutuhan manusia. Di mana ada penyakit pasti ada obatnya. Tapi yang menemukan itu adalah orang yang benar-benar mau berpikir, orang berakal. Jadi kalau ente jalan-jalan, kemarin dia, oh itu ada besaran Allah. Ya. Dari benda yang mati Allah bisa hidup. Dari benda yang hidup Allah bisa mati. Dari hayat minal mayit, mayita minal hayy. Dan Allah jadikan yang mati itu daripada yang hidup. Ya. Dan seperti itulah kata Allah, wa kadzalika kamu dikembalikan, ya, diproject. Seperti itu kamu dikembalikan nanti. Ketika kan banyak orang bertanya, apa iya nanti ada kehidupan di akhirat? Mereka nggak percaya. Katanya Allah udah hancurin. Bagaimana Allah bikin lagi? Ya Allah kasih contoh. Contohnya itu tadi, ya, dari benda pohon apa namanya, batang pohon yang mati, lampu keluar jamur. Ya, ada juga yang keluar bakal tumbuhan lain. Ya, ada juga tumbuhan itu yang keluar. Nah sekarang yang ente enggak, apa namanya, susah pahami nih, ya. Bahkan ilmu daripada apa namanya pengetahuan pun masih sulit mencarinya. Rayap ente pernah tahu indungnya yang mana? Tidak ada yang tahu. Pokoknya ada benda mati, ya. Dengan perubahan cuaca bagaimanapun, itu benda udah mati, ya. Mau diapain? Kalau dengan perubahan cuaca itu timbul rayap. Nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya, ada aja di situ. Emang ada bapaknya rayap? Nggak pernah ada. Tuh rayap, nggak pernah ada emak bapaknya. Ada, tentu ada di jalan kayu. Ajib. Itu tanda kebesaran. Makanya antum mulai berpikir kalau kemana-mana jangan cuma nikmati enaknya aja. Ya, berpikir pun paling tidak antum kita sadar diri. Iya, saya ini hidup karena kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit aja itu. Nanti kita bahas yang lain. Doa bersama. Ya Rabbana